Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tattasilul ghayat alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu jalla wa ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan kita di pagi yang baik ini untuk bermuwajahah meski dalam posisi untuk menggantikan guru kita Al-Ustadz Profesor Dr. Daud Rashid yang qadarallah hari ini berhalangan hadir karena beliau sedang dalam perjalanan umrah. Namun demikian, semoga tidak mengurangi niat dan motivasi kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, dan ilmu yang bisa kita ajarkan dan kita dakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga bisa mengalirkan pahala kepada kita yang tidak terputus. Karena sungguh bahagia orang yang mesti nafasnya telah berhenti, namun pahala kebaikan-kebaikannya tidak berhenti. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita bisa meniti jalannya, kita bisa mengikuti petunjuk-petunjuknya dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, juga di dalam budi pekertinya yang luhur, sehingga cinta yang sesungguhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan senantiasa mengikuti cara hidupnya di dalam kehidupan kita. Fa innal muhibba lima yuhibbu muti'. Karena orang yang mengaku cinta, jika dia jujur dengan pengakuan cintanya, maka dia pasti akan taat dan akan mengikuti jalan hidup orang yang dicintainya. Semoga dengan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk-petunjuknya dalam kehidupan kita, kita akan memperoleh syafaatnya nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 195,
Di penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Kita bacakan bunyi lengkap ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berdermalah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kau jerumuskan dirimu di dalam kehancuran. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksud kalimat ihsan di dalam ayat ini, kebaikan di dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan banyak penafsiran. Di antaranya salah satu penafsiran ayat ini disampaikan para ulama ahli tafsir, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, maknanya adalah wa ahsinu dhannakum birabbikum. Berbuat baik yang dimaksud di dalam ayat ini adalah berprasangka baik. Wa ahsinu dhannakum birabbikum. Berprasangka baiklah kepada Tuhan kalian. Ya. Artinya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan di dalam agama kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Kita mesti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki di dalam kehidupan kita. Kita mesti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni dosa-dosa kita. Kita mesti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa-doa kita. Ya. Kita mesti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah iman yang tertanam di dalam hati dan kalbu kita. Jadi inilah salah satu makna daripada kalimat ihsan di dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jika Allah berfirman di dalam hadis, maka hadisnya disebut dengan hadis qudsi. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Kalau hadis nabawi, hadis Nabi, hadis yang lafaz dan maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis qudsi, hadis yang lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Ya. Sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Aku tergantung dzon hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan selalu bersama hambaku jika dia bersamaku, jika dia mengingatku, jika dia berzikir kepadaku. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana inda dhanni abdi bi, in dhanna bi khairan falahu, wa in dhanna bi syarran falahu." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jika hambaku berbaik sangka kepadaku, maka aku akan
memperlakukan hambaku dengan baik sesuai dengan prasangkanya. Sebaliknya jika hambaku berburuk sangka kepadaku, maka aku akan memperlakukannya dengan buruk dan dia akan memperoleh keburukan. Karena apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hambanya sesuai dengan prasangka hambanya kepadanya. Maka disinilah kita mesti selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memperoleh kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita 3 hari menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Dan jangan sekali-kali seseorang di antara kalian, seseorang di antara kita meninggalkan dunia ini ketika telah tiba ajalnya kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menghadapi ajal, kita juga mesti selalu berhusnudzon kepada Allah. Kita juga mesti selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman akan dimudahkan proses kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman di kehidupan setelah kematiannya akan diberikan kehidupan yang sejahtera oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan tempat tinggal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beriman itu akan merasa senang jika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benci dan tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Karena sekali lagi Allah itu tergantung prasangka hambanya kepadanya. Jika hambanya senang, Allah pun senang. Jika hambanya murka, maka Allah pun murka. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak suka berjumpa dengannya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Jadi berhusnudzon kepada Allah itu artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Ya. Meyakini asma Allah, meyakini sifat Allah, dan meyakini af'alullah. Meyakini perbuatan-perbuatan Allah yang layak baginya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur. Artinya apa, Pak? Al-Ghafur yang Maha mengampuni. Maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa hamba-hambanya. Bahkan Allah tidak peduli seberapapun besarnya dosa yang dikerjakan oleh hambanya, selama dia datang bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Karena Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama dengan satu sifat, yaitu sifat rahmah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada hambanya yang beriman. Meski di dalam asma'nya dibedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa Allah menyebut terpisah antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Padahal kedua nama ini memiliki satu sifat yang sama, yaitu sifat rahmah. Allah akan mencurahkan kasih sayangnya kepada hambanya. Ar-Rahman itu artinya kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh makhluknya di dunia. Sementara Ar-Rahim adalah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka Ar-Rahman itu diterjemahkan dengan kalimat yang maha pengasih. Tapi kalau Ar-Rahim yang maha penyayang. Artinya setiap orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala belum tentu dia disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengasihi orang-orang yang beriman, Allah pula mengasihi orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman Allah kasihi. Bahkan semakin dia kufur kepada Allah, semakin dia ingkar kepada Allah, Allah semakin memberikan materi kepadanya. Allah berikan dunia yang berlimpah kepadanya. Padahal dia orang yang tidak beriman. Tapi Allah tetap kasih. Tapi belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada orang yang dikasihinya. Tapi kalau Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah hanya menyayangi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman hanya dikasihi saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak disayangi. Tidak memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hakikat berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menyangka bahwa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diikuti dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi perbuatan dosa, maka itu bukan husnudzon namanya. Contoh, ada orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengampuni dosa hamba-hambanya dengan ghafurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin itu dan dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan mengampuni dosanya, namun tidak diikuti dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perbuatan maksiat, maka ini bukan orang yang berhusnudzon. Tapi orang yang tertipu dengan prasangkanya. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, beliau menyebutkan ada perbedaan. Wa qad tabayyana al-farqu baina husnidzan wal maghrur. Ada perbedaan antara orang yang berhusnudzon dan orang yang tertipu. Orang yang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berprasangka baik kepada Allah, diikuti dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi perbuatan dosa. Itu orang yang berhusnudzon. Sementara orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak meninggalkan keburukan-keburukan, sungguh dia adalah orang yang terpedaya. Dia adalah orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Maka orang yang berhusnudzon kepada Allah, orang yang berbaik sangka kepada Allah, jika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni dosa kita, maka tentu kita harus selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih dan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Sebab tidak berarti taubat manusia kecuali dengan meninggalkan perbuatan dosa, lalu menyesali perbuatan dosa yang dia kerjakan di masa lalu, kemudian dia beriktikad di dalam hatinya dengan niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama di masa yang akan datang. Itulah orang yang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, dalam segala situasi kehidupan kita, kita mesti selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
menetapkan bagi kita takdir yang buruk, kita mesti selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa keadaan atau kondisi kehidupan kita di mana kita mesti meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum dalam segala situasi kita mesti selalu berhusnudzon kepada Allah. Namun ada beberapa kondisi tertentu, ada beberapa keadaan tertentu di mana kita perlu meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah keadaan di mana kita perlu meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan selalu menerima taubat hambanya. Allah sebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan namanya Al-Ghafur. Allah sebutkan namanya Ghaffar. Allah sebutkan namanya At-Tawwab, yang Maha menerima taubat hambanya. Maka di antara tipu daya syaitan kepada orang-orang yang berbuat dosa, syaitan membisikkan kepadanya agar tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan membuat was-was, syaitan membuat dia merasa khawatir dengan dosanya. Sehingga syaitan mengatakan tidak perlulah kamu bertaubat kepada Allah. Kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa. Dosamu sudah terlalu besar. Allah tidak akan mengampuni lagi dosamu. Ini adalah bisikan syaitan agar kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Yang oleh para ulama ayat ini disebut sebagai arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling memberikan pengharapan kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Jadi para ulama mengkategorikan beberapa ayat di dalam Al-Quran sebagai ayat-ayat yang memberikan harapan kepada manusia di dalam Al-Quran. Dan ayat yang paling memberikan harapan di dalam Al-Quran adalah surat Az-Zumar ayat 53. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas terhadap diri sendiri artinya berlebihan di dalam berbuat dosa. Tidak hanya sekali dua kali berbuat dosa, tapi selalu mengulangi perbuatan dosa. Setiap hari dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya israf. Orang yang melampaui batas di dalam berbuat maksiat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kau berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kau berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus engkau meraih rahmat Allah, terus engkau kejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar dan bertaubat. Surah Ali Imran ayat 133. Jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah menyebutkan dua namanya yang indah, bahwa Allah adalah zat yang maha mengampuni dosa dan Allah adalah zat yang maha pengasih dan penyayang. Jadi Allah menyebut zatnya dengan nama Al-Ghafur, yang maha mengampuni, yang selalu mengampuni.
selalu memaafkan, tidak hanya sekali dua kali memaafkan, tapi selalu memaafkan. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Kalau kita berbuat salah kepada orang, kita datang kepada orang itu untuk meminta maaf, seraya kita berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, mungkin orang akan memaafkan kita. Setelah kita meminta maaf kepada orang itu, besok kita ulangi kesalahan yang sama kepada orang yang sama. Kita datang lagi kepada orang itu untuk meminta maaf yang kedua kalinya. Mungkin dia sudah mulai berat hatinya untuk memaafkan kita. Kenapa? Baru kemarin kita berbuat salah dan kita berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Kemudian besoknya kita mengulangi kesalahan yang sama. Berjanji lagi untuk tidak mengulanginya kembali. Ya mungkin masih terbuka hatinya untuk memaafkan kita. Setelah dua kali kita meminta maaf, tidak selang beberapa waktu, kemudian kita kembali melakukan kesalahan yang sama kepada orang itu untuk yang ketiga kalinya. Mungkin sudah tertutup pintu maaf untuk kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama Al-Ghafur. Di dalam ayat yang lain, Allah memiliki nama Al-Ghaffar. Di dalam surat Nuh, Allah menyebut innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni. Sekali kita berbuat salah, kita mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Kita ulangi lagi kesalahan itu yang kedua kali, kita mohon ampun lagi kepada Allah, Allah ampuni. Dan seterusnya demikian, Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Maka disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb." Kata Allah, hambaku berbuat dosa kepadaku. Dan dia tahu bahwa aku adalah zat yang maha mengampuni dosa, dan dia tahu bahwa aku akan mengazab orang yang tidak bertaubat dari perbuatan dosanya. Sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ghfirli dzambi. Dia memohon ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku dengan taubatan nasuhah. Maka aku ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia memohon ampun kepada Allah dan dia telah memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengulangi perbuatan dosa yang sama. Sum'ada fa'aznaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali melakukan perbuatan dosa yang sama. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Dan dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dosa hambanya. Oleh karena itu dia kembali memohon ampun kepada Allah untuk yang kedua kalinya, maka aku ampuni dia untuk yang kedua kalinya, kata Allah. Setelah dua kali dia mohon ampun kepada Allah, dia kembali mengulangi dosa yang sama untuk yang ketiga kalinya. Dia kembali mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dia untuk yang kesekian kalinya. Sampai di penghujung hadis itu, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya, waf'al ma syi'ta faqad ghafartu laka. Wahai hambaku, silakan engkau berbuat dosa sesukamu, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu. Selama kita bertaubat kepada Allah setelah kita berbuat dosa. Kenapa? Karena manusia punya sifat selalu mengulangi perbuatan dosa. Sudah berjanji untuk tidak mengulangi, ternyata diulangi lagi. Sudah minta maaf kepada orang, berjanji untuk tidak gibah lagi, gibah lagi. Berjanji untuk tidak bohong, bohong lagi. Berjanji untuk tidak fitnah, fitnah lagi. Berjanji tidak korupsi, korupsi lagi. Itulah karakter manusia. Tidak ada manusia yang luput daripada perbuatan dosa. Namun manusia yang terbaik, kata Nabi SAW, wa khairul khatta'ina tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu taubat Allah selalu terbuka untuk hambanya. Dan Allah tidak peduli berapapun besarnya dosa yang kita kerjakan dan seberapa sering pun kita mengulangi perbuatan dosa yang sama, selama kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat kita. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
Lau balagat dhunubuka ananas sama, thumma rajautani wastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai hamba-hambaku, jika saja dosamu itu menggunung tinggi sampai ke atas langit, menjulang tinggi sampai ke atas awan di langit, summa rajautani, kemudian engkau mengharapkan ampunan dariku, wastaghfartani, kemudian engkau beristighfar dan memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku pasti akan mengampunimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Allah tidak peduli dengan besarnya dosa yang kita kerjakan. Selama kita datang memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Kalau engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh bumi, selama engkau tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqarabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, karena sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Jadi jangan pernah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun besarnya dosa yang kita kerjakan, kita selalu mohon ampun kepada Allah, karena kita memiliki prasangka yang baik kepada Allah, bahwa Allah akan selalu mengampuni dosa hamba-hambanya. Ini keadaan yang pertama, di mana kita perlu meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, keadaan di mana kita perlu meningkatkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat kita sedang menghadapi musibah. Di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh manusia di dalam kehidupannya. Allah uji hambanya dengan musibah. Allah uji hambanya dengan sakit. Allah uji hambanya dengan rizki yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah uji hambanya dengan kehilangan. Allah uji hambanya dengan kesedihan. Maka di saat seperti ini, kita pun mesti selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, terdapat hikmah dan kebaikan yang besar untuk kita jika kita mampu melewati ujian itu dengan sikap yang benar. Karena manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tipologi manusia. Di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayyatasakhat. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mengeluh. Ada orang-orang yang merasa berat hatinya untuk menerima ujian itu, lalu dia mengeluh dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sikap orang-orang yang beriman. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj. Ada orang-orang yang menyembah Allah di tepian, di tepi jurang. Ketika Allah uji dia dengan kebaikan, dengan kesenangan, dengan kenikmatan, itma'anna bih, dia merasa tenang. Dia merasa senang dan bahagia. Ketika Allah uji dengan sebaliknya, Allah uji dengan musibah, inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah, maka dia jatuh ke dalam jurang. Dia kembali ke belakang. Dia kembali kepada kekufuran, dan itulah kerugian yang sesungguhnya. Dan ini haram hukumnya, orang mengeluh ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bersikap sabar. Bedanya orang yang mengeluh dengan orang yang sabar.
Kalau orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya masih merasa berat untuk menerima ujian itu. Tapi dia tidak mengeluh dan tidak berburuk sangka. Artinya apa? Dia mampu menahan dirinya untuk tidak mengeluh. Dia mampu menahan dirinya untuk tidak marah. Dia mampu menahan dirinya untuk tidak berburuk sangka kepada Allah. Itu orang yang sabar. Tapi dalam hatinya masih berat menerima ujian itu. Dan ini sikap minimal yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Minimal kita mesti bisa bersabar ketika kita mendapati musibah. Kemudian yang ketiga adalah ayyarda, ridha. Ridha itu tingkatannya lebih tinggi daripada sabar. Kalau sabar itu artinya dia tidak mengeluh, dia tidak marah, meski hatinya masih merasa berat untuk menerima ujian itu. Tapi kalau orang yang ridha, tidak ada urusan. Mau ada ujian, mau tidak ada ujian, dia mampu menerimanya dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas. Tidak merasa berat hatinya menerima ujian. Itu orang yang ridha. Kemudian yang paling tinggi tingkatannya adalah ayyashkur. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa bersyukur. Bersyukur, Pak. Kita kalau bisa bersabar saja ketika menghadapi ujian, apalagi ujian itu terasa berat bagi kita, itu udah luar biasa. Pahalanya sudah besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, surat Az-Zumar ayat 10. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang pahala orang-orang yang sabar. Demikian pula nas-nas Al-Quran. Apalagi kalau kita mampu ikhlas dan bersyukur terhadap musibah dan ujian yang Allah tetapkan bagi kehidupan kita. Kalau bisa bersyukur itu luar biasa. Bersabar saja itu sudah hebat. Apalagi kalau kita mampu bersyukur. Kan biasanya kalau ada kerabat kita atau tetangga kita, ada keluarganya yang meninggal, mungkin suaminya atau istrinya atau orang tuanya meninggal, biasanya kita datang takziah. Kalau kita takziah biasanya ucapan belasungkawa kita kepada orang itu yang sabar ya Pak ya. Ibu yang sabar Bu ya. Kan jarang-jarang, mungkin nggak pernah. Begitu ada orang yang meninggal dunia, kerabatnya, kemudian kita datang. Pak, Bu, syukurin ya Pak. Syukurin ya Bu ya. Diusir kita mungkin. Bukannya berbelasungkawa, malah disuruh syukurin. Padahal bersyukur itu Masya Allah, tingkatan yang paling tinggi orang yang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti bersyukur kita kalau bisa. Kenapa kita mesti bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah? Karena musibah itu memiliki banyak hikmah. Di antara hikmah musibah, yang pertama, musibah itu berfungsi untuk meningkatkan iman. Jadi fungsi musibah itu yang pertama untuk menaikkan level iman. Semakin tinggi iman kita, maka semakin besar ujian. Semakin besar ujian, semakin besar pahala. Maka manusia yang paling berat ujiannya siapa, Pak? Para nabi. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal fayubtala ar-rajulu ala hasbi dini. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang mendekati tingkat keimanan para nabi, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena para nabi adalah orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang paling tinggi di antara seluruh manusia. Maka Allah berikan ujian yang paling berat kepada mereka. Dan Allah akan menguji hambanya sesuai dengan tingkat imannya. Wa in kana dinihu sulba ishtadda bala'uh. Kalau imannya kuat, maka akan semakin kuat pula ujiannya. Kita mungkin kalau diberikan ujian seperti ujian yang dihadapi oleh para nabi, nggak akan mampu kita lewati ujian itu.
Kalau Allah kasih ujian kepada kita, seberat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ayub misalnya, nggak akan mampu kita hadapi. Seberat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim misalnya, nggak akan mampu kita hadapi. Karena Allah akan memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan tingkat imannya. Ya, kalau iman kita biasa-biasa saja, ujiannya juga biasa-biasa saja. Allah sesuaikan ujian itu dengan tingkat iman. Dan semakin berat ujiannya, semakin besar pula pahalanya. Dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Turmudi disebut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idzamal jazaa'i ma'a 'idzamil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguh besarnya pahala yang akan kita peroleh sesuai dengan besarnya ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi semakin tinggi iman, semakin besar ujian, dan semakin besar pahala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguh Allah itu kalau ingin menunjukkan cintanya kepada hambanya, Allah berikan ujian. Nah, ini fungsi ujian yang kedua. Selain ujian itu untuk meningkatkan iman, ujian itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi kalau Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya, bukan diberikan wajah yang rupawan, bukan diberikan materi yang melimpah, bukan diberikan jabatan yang terhormat, bukan diberikan fisik yang prima, tapi di antara bukti dan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ibtalahum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadanya. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita fakhus suhud. Siapa yang ridho dan ikhlas menerima ujian itu, maka Allah ridho kepadanya. Siapa yang murka, siapa yang marah ketika menghadapi ujian itu, maka Allah marah kepadanya. Kembali lagi kepada hadis ana inda dhanni abdi bi, bahwa Allah tergantung prasangka hambanya kepadanya. Kalau kita ridho kepada Allah ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah ridho kepada kita. Tapi kalau kita marah, kalau kita murka, maka Allah marah kepada kita, Allah murka kepada kita. Sudah kita memperoleh musibah dan ujian, dapat lagi murka Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian yang sesungguhnya. Jadi ini fungsi musibah atau ujian yang kedua. Ya. Sebagai tanda kasih sayang Allah. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang silih berganti mungkin datang dalam kehidupan kita, belum selesai ujian yang satu datang ujian yang lainnya. Belum selesai musibah yang satu datang musibah yang lainnya. Kadang-kadang kalau kita tidak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar murka kepada kita. Jangan-jangan Allah marah kepada kita. Allah murka kepada kita. Bukan. Ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang lain, sungguh rahmat dan kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Artinya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan artinya Allah marah dan murka kepada kita, tapi begitulah cara Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya. Sebab kalau kita mampu hadapi dengan sikap yang benar, maka kita akan memperoleh kebaikan yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu fungsi ujian yang kedua, sebagai tanda kasih sayang Allah. Yang ketiga, ujian itu berfungsi untuk menggugurkan dosa. Untuk menggugurkan dosa, selama kita mampu hadapi dengan sikap yang benar, minimal kita bersabar. Mayusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, tidak ada satupun musibah yang menimpa kehidupan orang-orang yang beriman. Baik itu sakitnya, lelahnya, demamnya, capeknya, gangguan yang dia hadapi, hatta duri yang menusuk di dalam dagingnya, melainkan itu semua akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Maka bersyukur kita. Kenapa? Karena Allah jadikan musibah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai penggugur dan penghapus dosa-dosa kita.
Jadi kalau musibah selalu datang dalam kehidupan kita, ujian silih berganti datang kepada kita, habislah dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah dan ujian itu. Asalkan kita tidak mengeluh, asalkan kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fungsi musibah yang berikutnya akan meninggikan derajat kita di dalam surga. Maka Nabi menyebutkan di dalam hadis, ahlul musibah, orang-orang yang selalu menghadapi musibah di dalam kehidupannya dan dia sikapi dengan sikap yang baik, nanti akan memperoleh surga yang lebih tinggi daripada surga yang akan diperoleh oleh ahlul afiyah. Orang-orang yang jarang mendapatkan ujian dalam kehidupannya. Sehingga ahlul afiyah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia. Ya Allah, hidupkan kembali kami ke dunia. Ketika Engkau kembalikan kami ke dunia, ya Allah, maka berikan ujian yang berat kepada kami sebagaimana ujian yang dulu pernah Kau berikan kepada ahli surga yang ada di atas kami. Karena mereka sudah menyaksikan betapa mulianya, betapa tingginya derajat surga yang diperoleh oleh ahlul musibah di dalam kehidupannya. Maka kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah? Kenapa kita tidak boleh mengeluh dan berburuk sangka kepada Allah ketika kita mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ujian itu sebagai sarana untuk meningkatkan iman. Ujian itu adalah sarana untuk menghapuskan dosa. Ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan dengan ujian itu akan meninggikan derajat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu bersedih ketika ada kerabat kita yang meninggal, ketika ada harta kita yang hilang. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu li ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah kasih, dan Allah berhak mengambil kembali apa yang Dia kasih. Semua yang kita miliki ini adalah milik Allah. Semuanya titipan Allah, maka Allah berhak mengambil kembali apa yang Dia milikinya kapanpun. Maka ketika Allah mengambil kembali, tidak perlu kita merasa sedih, karena itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Wal tasbir wal tahtasib, hendaklah kita bersabar dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Satu lagi terakhir, di balik setiap musibah yang kita hadapi selalu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, ya, pada tahun 3 Hijriah. Maka Ummu Salamah merasa bahwa dia telah kehilangan manusia terbaik. Karena Abu Salamah itu adalah salah satu sahabat terbaik. Sahabat yang pertama masuk Islam. Sampai Ummu Salamah itu mengira tidak ada manusia setelah Nabi yang lebih baik daripada suaminya Abu Salamah. Ahli surga. Ketika Abu Salamah meninggal, aku membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang mesti kita baca ketika kita menghadapi musibah dan ujian. Mudah-mudahan bisa kita hafal doa ini. Nabi ajarkan doa kepadaku, kata Ummu Salamah, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala terhadap musibah yang sedang aku hadapi. Jadi di balik musibah itu terdapat pahala. Dan kita memohon kepada Allah agar kita meraih pahala dari musibah yang kita hadapi. Wa khluf li khairan minha, dan berikan aku ganti yang lebih baik daripada apa yang telah hilang. Ummu Salamah meyakini bahwa tidak ada lagi sahabat yang lebih baik daripada suaminya Abu Salamah. Begitu Abu Salamah meninggal, dia berniat untuk tidak akan menikah lagi. Karena Abu Salamah adalah suami terbaik dan dia ingin bersama dengan Abu Salamah di dalam surga.
Sampai kemudian Abu Bakar datang. Selesai masa iddahnya, masih pada tahun yang sama, Abu Bakar datang untuk melamar Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah itu adalah wanita yang cerdas, pintar, ya, cantik, wanita yang mulia akhlaknya. Kemudian datang Abu Bakar untuk melamar. Ditolak. Abu Bakar, Pak. Ditolak Ummu Salamah. Manusia terbaik setelah Nabi ini Abu Bakar. Ditolak. Datang lagi Umar bin Khattab melamar Ummu Salamah, ditolak, Pak. Sekelas Abu Bakar ditolak, sekelas Umar ditolak. Apalagi sekelas kita, Pak. Jangan berharap. Tapi kemudian akhirnya mereka datang kembali kepada Ummu Salamah. Kalau kita sekarang mungkin ngomel ini. Orang nggak tahu diri udah ditolak masih datang. Apa kata Abu Bakar, apa kata Umar? Kali ini jangan kau tolak. Karena aku datang bukan untuk diriku, tapi aku datang melamarmu untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ummu Salamah menerima. Akhirnya Ummu Salamah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 4 Hijriah. Karena Ummu Salamah berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, agar diberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang telah hilang. Ketika Abu Salamah meninggalkannya, maka Allah berikannya ganti yang lebih baik. Siapa, Pak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baca doa ini. Saya 2 bulan yang lalu hilang handphone. Lagi sholat subuh di masjid. Saya taruh di ruang imam. Saya lagi mimpin sholat subuh. Tiba-tiba maling masuk dari pintu imam. Dia ambil handphone. Xiaomi. Hilang handphone. Nomornya hilang. Makanya Pak Andi hubungi nggak masuk-masuk. Hilang. Saya baca doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allah kasih ganti, Pak. Yang hilang Xiaomi gantinya iPhone. Saya juga masih belum bisa makainya sampai sekarang. Yang hilang Xiaomi gantinya iPhone, Pak. Apple. Bukan Apple to Apple lagi itu, Pak. Xiaomi to Apple. Allah kasih ganti yang lebih baik. Ya. Jadi baca doa itu ketika kita menghadapi musibah. Maka selalulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian dan musibah bagi kehidupan kita. Selalu berbaik sangka. Ini yang kedua. Yang pertama ketika kita bertaubat, yang kedua ketika kita sedang menghadapi musibah. Sebenarnya masih ada 3 lagi, mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang ketiga, kita mesti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita berdoa. Dengan meyakini bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang ragu. Yang hatinya tidak ikhlas di dalam berdoa, tidak yakin sepenuhnya kepada Allah di dalam berdoa. Yang keempat, kita mesti berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang mencari rizki. Maka tidak perlu khawatir terhadap masalah rizki, karena Allah telah menjamin rizki bagi setiap hambanya. Ya. Maka ada konsep rizki di dalam Islam. Ada rizki yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada 8 jenis rizki, di antaranya ada rizki yang sudah dijamin. Ya. Asalkan kita berhusnudzon kepada Allah dan mau berikhtiar maksimal. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keadaan di mana kita perlu meningkatkan husnudzon kepada Allah adalah ketika kita menghadapi ajal. Kita mesti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika Allah izinkan akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya, kesempatan yang lain insyaallah. Barakallahu fikum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali apa yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan semangat bagi kita untuk terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalani kehidupan kita, takdir apapun yang Allah tetapkan bagi kita bisa kita jalani dengan sikap yang baik, dengan tenang dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, hadanallahu wa yakum ajmain. Barangkali mungkin nanti ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup.
Tafadhal. Bapak Ustadz Miftahuddin yang telah menyampaikan materi mengenai husnuzon, berbaik sangka. Qadarullah dari 5 baru 2 yang dijelaskan. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mendengarkan lagi nanti kelanjutannya. Dalam kesempatan ini apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sebelum kami nanti bacakan pertanyaan dari jamaah yang mengikuti via online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi dikatakan kita harus berhusnudzon, ya harus berprasangka baik pada Allah. Bagaimana mengkompromikan dengan kisah-kisah para sahabat yang sangat takut dengan azab Allah. Padahal mereka orang-orang yang terbaik di antara kita. Bahkan ada yang sampai pingsan kalau membacakan azab Allah, hadis-hadis tentang azab Allah. Terima kasih, Ustaz. Baik. Apakah menjadi irisan penjelasannya? Ini dari Umutaki, bagaimana membedakan ujian sebagai tanda kasih sayang atau keimanan dengan pernyataan bahwa musibah atau ujian adalah akibat dosa atau kesalahan manusia sendiri. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah tentang keimanan orang-orang soleh terdahulu, terutama para nabi, demikian juga para sahabat yang begitu takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang membaca ayat Al-Qur'an ketika berbicara tentang azab Allah Subhanahu wa taala sampai pingsan. Nabi SAW juga demikian. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku ayat ini. Ketika dibacakan sampai pada ayat-ayat azab, Nabi sudah tidak kuat, maka kemudian Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbuk, hasbuk. Cukup, cukup, wahai Ibnu Mas'ud. Maka orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Ya. Dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba-hambanya, juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terdiri dari 3 pilar. Ini yang harus kita pahami. Ada 3 pilar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut dengan mahabbah. Ya. Mahabbah. Mahabbah itu ibadah harus dibangun atas dasar cinta. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kita cinta kepada Allah. Ya. Orang kalau sudah cinta, apapun yang diperintahkannya pasti akan kita kerjakan. Manusia saja kalau sudah cinta kepada pacarnya, disuruh mendaki gunung lewati 7 lembah, dia sanggup. Apalagi ini berkaitan dengan Allah, dengan hambanya. Walillahil matsalul a'la. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan roja. Roja itu adalah mengharap. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah dengan mengharap pahala, dengan mengharap surga, bukan berarti orang yang tidak ikhlas. Ibadah kok harap surga, ibadah kok harap pahala. Ibadah ya ibadah aja. Ya karena cinta kepada Allah. Nah ini anggapan dan pemahaman yang keliru. Sehingga ada orang mengatakan orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, maka dia adalah orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah. Itu bukan ukuran ikhlas. Orang yang ikhlas itu juga mengharap pahala. Ya. Sehingga ada orang mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena hanya mengharapkan surgamu, maka jangan kau masukkan aku ke dalam surga. Terus mau masuk kemana, Pak? Kan di sana hanya ada 2 tempat kembali, surga atau neraka.
Jadi dalam beribadah itu mengharap surga. Allah sebutkan di dalam banyak Al-Quran agar kita minta surga. Nabi mengajarkan doa agar minta surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Kemudian yang ketiga pilar ibadah itu adalah al-khauf, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berdasarkan cinta saja, ada roja, ada khauf. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Tidak hanya mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam beribadah pun harus takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sekelas para sahabat, sekelas para nabi yang memiliki tingkat keimanan yang hebat, itu aja takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, meski lebih takut lagi. Karena kita belum dijamin surganya. Dunianya mungkin sudah dijamin, tapi akhiratnya belum ada jaminan di surga. Ya. Maka orang-orang terdahulu, mereka berbaik sangka kepada Allah dengan mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan roja itu akan memotivasi kita untuk meningkatkan amal soleh di dalam kehidupan kita. Dan dengan khauf itu akan menjadikan kita takut untuk berbuat dosa dan maksiat di dalam kehidupan kita. Maka di dalam satu ibadah harus terdiri dari 3 pilar ini. Ada cinta, ada roja, dan ada khauf sekaligus. Jadi ini akan mampu kita realisasikan 3 pilar ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita memiliki keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang bagaimana membedakan ujian, bahwa ujian itu adalah sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudian ujian itu sebagai akibat daripada dosa dan kesalahan yang kita kerjakan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir." Musibah yang terjadi dalam kehidupan kita itu disebabkan karena ulah tangan kita sendiri. Ya. Jadi fungsi musibah, ya, ujian di sini yang dimaksud dengan ujian adalah musibah. Karena ujian itu bukan hanya musibah, tapi nikmat itu adalah ujian juga. Sehat itu juga adalah ujian. Sejauh mana kita mampu bersyukur menghadapi ujian itu. Karena Allah menyebut di dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji manusia dengan 2 bentuk ujian. Yang pertama adalah keburukan, yang kedua kebaikan. Jadi ujian itu bukan saja musibah, tapi nikmat juga adalah ujian. Ketika memperoleh ujian nikmat, maka bersyukur. Ketika memperoleh ujian yang berupa musibah, maka bersabar. Ya. Nah, bagaimana jika kita sedang diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau itu sebagai akibat daripada perbuatan kita? Dua-duanya adalah dua-duanya adalah merupakan fungsi daripada musibah yang Allah berikan kepada hambanya. Untuk melihat ujian itu sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sikap kita ketika menghadapi ujian itu. Ya. Faman radiya falahur ridha. Hadis tadi menyebutkan riwayat Imam Tirmidzi, kalau kita ridha, kalau kita ikhlas menerimanya, maka ujian itu menjadi tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya orang yang ikhlas, maka ujian itu akan berfungsi sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak demikian, ujian akan menjadi hal yang sebaliknya. Musibah-musibah yang kita hadapi juga merupakan akibat daripada dosa dan kesalahan kita, karena Allah menghukum kita di dunia dengan ujian dan musibah itu atas kesalahan-kesalahan kita. Ya. Apalagi kesalahan sudah sampai pada tingkat perbuatan zalim. Kata Nabi SAW, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia sebelum nanti diazab di akhirat. Di akhirat sudah pasti diazab. Nah, Allah segerakan azabnya di dunia sebelum diazab di akhirat. Saking besarnya dosa ini. Yang pertama adalah
al-baghyu, yaitu perbuatan zalim. Orang yang berbuat zalim, Allah segerakan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Allah buat hidupnya sengsara, tidak tenang. Orang yang membunuh seorang muslim, Allah buat hidupnya tidak tenang, sengsara, dan seterusnya. Yang kedua adalah al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Allah segerakan azabnya di dunia. Ya. Jadi akibat daripada kesalahan dan dosa kita, agar kita kembali kepada Allah, wa ilaina yurja'un, dan kita akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'fu an katsir, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni kebanyakan dari kesalahan-kesalahan manusia. Ya. Jadi musibah itu kadang-kadang menjadi berkah, kadang-kadang untuk meningkatkan iman dan sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, namun musibah itu juga bisa menjadi musibah dan azab bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Lagi kita ucapkan kepada kita Bapak Ustaz Miftahuddin SPDI. Begitu juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di masjid dan juga yang lain. Insya Allah kajian-kajian yang kita ikuti ini akan ada rekamannya. Nanti Bapak-Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube Masjid Syuhada Lodan. Insya Allah kajian-kajian itu nanti bisa kita putar lagi di rumah untuk mengingat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.